Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Hisnadafti dengan NIM F1D123055. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin penting terkait database sebagai bagian dari tugas pertama praktikum basis data. Adapun poin-poin yang akan saya bahas meliputi acuan pemilihan database, perbandingan antara pengolahan data secara manual dengan penggunaan database digital, serta proses pembuatan database yang terdiri dari 3 tabel. Pada poin pertama yang menjadi acuan dalam pemilihan database, MySQL adalah database relasional yang menggunakan tabel dengan skema tetap, cocok untuk aplikasi sederhana dan e-commerce, serta mendukung transaksi dasar. PostgreSQL juga relasional tetapi lebih fleksibel dan mendukung tipe data kompleks, serta query yang rumit, ideal untuk analitik dan aplikasi ilmiah. NoSQL mencakup berbagai jenis database tanpa skema tetap, cocok untuk proyek dengan data fleksibel dan skalabilitas tinggi. MongoDB sebagai salah satu jenis NoSQL menyimpan data dalam format dokumen, memungkinkan struktur yang dinamis dan pengembangan cepat, sangat baik untuk aplikasi real-time dan penyimpanan dokumen. Oracle Database merupakan pilihan untuk perusahaan. Sebagai pemula, pilihan saya adalah MySQL. Hal yang memperkuat mengapa saya memilih MySQL yaitu pemilihan MySQL sebagai database didasarkan pada kemudahan pengguna dan antarmuka yang intuitif, memudahkan pemahaman konsep dasar, pengelolaan data, serta kemudahan dalam instalasi serta konfigurasi. Database ini memiliki dokumentasi yang lengkap dan jelas, sehingga pengguna baru dapat dengan mudah memahami konsep dasar pengolahan data, seperti pembuatan tabel, pemrosesan query, serta pengaturan koneksi. Struktur sintaks MySQL yang relatif sederhana dan intuitif juga memudahkan pemula untuk menulis dan menjalankan query tanpa kerumitan yang berlebihan. Selain itu, MySQL memiliki komunitas yang besar, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dalam hal biaya, MySQL menawarkan versi open source yang tidak memerlukan biaya lisensi, menjadikan pilihan yang ekonomis, memungkinkan pengguna untuk mempelajari dan bereksperimen dengan MySQL tanpa beban finansial, menjadikannya pilihan yang ekonomis sekaligus efektif untuk belajar dasar-dasar pengelolaan database. Perbandingan antara pengolahan data secara manual dan dengan menggunakan database digital. Data manual yang disimpan dalam bentuk fisik serta kertas seringkali menghadirkan tantangan yang besar dalam pengelolaan aksesibilitas dan keamanan. Proses pencarian informasi dalam tumpukan dokumen kertas memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, terutama ketika data harus dicari atau diambil kembali dari arsip lama. Selain itu, data fisik sangat rentan terhadap kerusakan akibat faktor eksternal seperti kelembapan, kebakaran, atau keusangan, serta kehilangan atau pencurian yang dapat terjadi akibat kelalaian manusia. Ketidakakuratan juga menjadi risiko yang besar, mengingat pencatatan manual sangat bergantung pada ketelitian individu, sehingga kesalahan input atau data yang tidak lengkap dapat menyebabkan informasi yang salah dan berakibat negatif pada pengambilan keputusan di tingkat organisasi. Aksesibilitas yang terbatas dan tidak dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan juga membatasi kolaborasi antar tim yang pada akhirnya menghambat efisiensi operasional. Sebaliknya, penggunaan database digital untuk menyimpan dan mengelola data memberi banyak keuntungan yang signifikan. Pengolahan data secara digital memungkinkan penyimpanan dan pengaturan informasi dalam struktur yang terorganisir. Sebaliknya, penggunaan database digital untuk menyimpan dan mengelola data memberi banyak keuntungan yang signifikan. Pengolahan data secara digital memungkinkan penyimpanan dan pengaturan informasi dalam struktur yang terorganisir, sehingga memudahkan pencarian dan akses data secara tepat, cepat, dan akurat. Teknologi database memungkinkan beberapa pengguna mengakses informasi yang sama secara bersamaan tanpa kendala, mendukung kolaborasi tim yang lebih baik, dan meningkatkan produktivitas. Keamanan data juga lebih terjamin karena database dapat dilindungi dengan enkripsi, kontrol akses berbasis peran, dan fitur pemilihan data otomatis yang tidak mungkin diterapkan pada data manual. Selain itu, kemampuan untuk memproses data secara real-time dan melakukan analisis yang lebih mendalam, database memungkinkan organisasi menggali wawasan penting dari data mereka, membantu mereka mengidentifikasi tren, membuat laporan yang lebih komprehensif, dan mengambil keputusan yang lebih akurat. Poin terakhir yaitu proses pembuatan database menggunakan CLI. Simak selanjutnya pada video berikut ini.
Buat satu tabel dengan masukkan perintah create table, lalu masukkan nama kolomnya beserta tipe datanya. Contoh, ID dengan tipe data integer, ulangi langkah create table sebelumnya untuk membuat lagi sebanyak 2 tabel baru. Untuk menampilkan tabel yang telah dibuat, ketikkan perintah show table. Terakhir, perintah dash atau deskripsi spasi nama tabel berfungsi untuk menampilkan field di dalam tabel. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.